Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Lul, perwakilan dari kelompok 1, Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan dengan nama-nama kelompok di sini ada Fatma Aula, Rofiki, Adela, Dewi Putri Ratih, dan saya sendiri yaitu Mas Lul. Kami akan melakukan penyuluhan tentang diare pada anak. Rumah sakit lantaran jumlah pasien diare membludak. Sementara di Kabupaten Grobogan, meski tidak sampai dirawat di lorong rumah sakit, jumlah penderita diare mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Bagi Anda yang memiliki balita, Anda harus ekstra waspada karena diare merupakan penyakit yang berbahaya bagi balita. Setelah penyakit demam berdarah tinggi, Rumah Sakit Umum Daerah Ketilang Semarang Rabu siang kini dipadati pasien diare. Beberapa pasien terpaksa harus dirawat di lorong rumah sakit lantaran pihak rumah sakit kehabisan ruang perawatan. Apa sih diare itu? Jadi, diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak dengan konsistensi feses encer, dapat berwarna hijau atau dapat bercampur lendir darah. Itu adalah definisi dari diare. Apa saja penyebab dari diare? Penyebab dari diare di sini antara lain adalah rotavirus dan bakteri E. coli. Rotavirus di sini adalah perubahan musim. Semisal di musim hujan, anak-anak kehujanan terus paginya bisa terkena diare. Terus yang kedua, bakteri E. coli. Bakteri E. coli bisa menyebabkan lewat makanan yang kurang higienis, makanan yang tidak bersih. Itu bisa memicu terjadinya diare. Selain dari 2 penyebab di atas, ada pula penyebab yang lain. Di antaranya adalah gangguan pada saluran pencernaan, terus yang kedua makanan yang basi atau makanan yang beracun, bisa juga makanan yang menyebabkan alergi terhadap anak sehingga anak bisa terkena diare. Kebiasaan apa saja yang menyebabkan diare? Jadi kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan diare antara lain adalah makanan tanpa cuci tangan yang bersih, minum air mentah atau minum air kotor, makan makanan yang dihinggapi lalat, buang air besar di sembarang tempat, lingkungan rumah yang kotor, dan sampah yang berserakan. Itu bisa menyebabkan terjadinya diare. Maka perlu menjaga kebersihan diri, perlu menjaga kebersihan makanan, dan juga perlu menjaga kebersihan dari lingkungan. Setelah kita mengetahui tentang definisi dari diare, penyebab dari diare, kita juga harus mengetahui tentang tanda dan gejala dari diare. Tanda dan gejala dari diare di sini bisa kita ketahui. Yang pertama adalah dengan cara BAB cair lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua, anak gelisah atau rewel. Yang ketiga, badan lesu atau lemah. Yang keempat, muntah. Yang kelima, nafsu makan menurun. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, kekurangan cairan. Yang kedelapan, berat badan turun. Yang 9 di sini, tegangan dan kekenyalan kulit berkurang. 10, selaput lendir mulut dan bibir kering. Dan yang terakhir di sini, pada bayi, ubun-ubun besar dan cekung. Terus setelah mengetahui itu semua, kita juga harus tahu apa akibat jika diare itu tidak segera diatasi. Jika anak yang terkena diare itu dibiarin, maka di sini akibat jika diare tidak segera diatasi adalah kehilangan cairan yang berlebih menyebabkan penurunan kesadaran. Setelah penurunan kesadaran di sini, maka bisa pula menyebabkan kematian. Jadi, diare pada anak ini tidak bisa kita anggap sepele karena diare itu bisa menyebabkan kematian. Apakah ada penanganan untuk mengatasi diare? Pastinya ada. Jadi di sini penanganan untuk mengatasi diare di sini ada 2 cara. Yang pertama adalah mengganti cairan yang keluar dengan memberikan 1. Larutan oralit atau larutan gula garam. 2.
cairan dari bahan makanan seperti sup. 3. Air putih yang masak. Terus 4. Bila anak kurang dari 6 bulan dan masih diberi ASI, teruskan pemberian ASI. Yang terakhir, sebagai tambahan, berikan larutan Oralit atau air putih yang masak. Terus bagaimana cara pemberian Oralit di sini? Cara pemberian Oralit dapat menggunakan patokan berat badan. Contoh, semisal berat badan 3 kg dalam kurung di sini bayi, maka kita dapat berikan cairan sebanyak 120 sampai 150 ml. Cairan ini bisa kita berikan berangsur-angsur dengan menggunakan sendok. Yang kedua di sini dari penanganan diare yang kedua yaitu pemberian makanan untuk anak diare. Yang pertama, berikan ASI lebih sering. Yang kedua, bila tidak minum ASI, berikan susu yang biasa diminum. Terus yang ketiga, sari buah segar atau pisang yang dihaluskan. Yang keempat, pemberian makanan sedikit demi sedikit tapi sering. Yang kelima, anak diberi makan dengan jumlah yang lebih banyak setiap hari selama 2 minggu setelah diare berhenti. Yang terakhir di sini, bila tidak diberikan oleh petugas kesehatan, jangan berikan obat-obatan karena itu bisa membahayakan pada anak tersebut. Dari atas sudah dijelaskan tentang pemberian Oralit untuk mencegah terjadinya diare. Terus bagaimana cara pembuatan Oralit kalau semisal di rumah? Jadi yang pertama di sini adalah bisa membuat Oralit dengan cara sendiri. Pertama, gula 1 sendok penuh, garam 1/4 sendok teh, air masak 200 cc atau 1 gelas. Campuran bahan-bahan tersebut diaduk sampai larut benar. Selain menggunakan Oralit, kita juga bisa menggunakan ramuan tradisional. Jadi untuk mengobati diare itu kita juga bisa menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Jadi sini semisal ramuan yang pertama yang bisa kita gunakan adalah 1 jari kunyit, 2 lembar daun jambu biji yang masih muda. Cara pembuatannya adalah bahan-bahan dicuci bersih, kunyit diparut dan daun jambu biji diremas-remas untuk diambil airnya. Kedua bahan dicampur lalu disaring. Cara pakainya adalah ramuan ini untuk 1 kali minum dan lakukan 3 kali sehari. Itu untuk ramuan yang pertama. Untuk ramuan yang kedua di sini bisa menggunakan 10 gram jahe, 1 buah belimbing, 1 gelas air panas, dan cara pembuatannya adalah jahe dicuci dengan bersih, kemudian dipanggang dengan api yang kecil, selanjutnya dihaluskan dan dicampur dengan segelas air panas dan belimbing. Setelah itu, baru setelah agak hangat, minum air seduhannya. Dan cara pakainya, ramuan ini untuk 1 kali minum dan lakukan 2 kali sehari. Setelah kita tahu tentang diare, penyebab-penyebab diare, terus gejala dari diare, cara pengobatan dari diare, baik itu menggunakan Oralit atau menggunakan ramuan, tapi kita juga perlu ingat agar segera membawa anak yang terkena diare tersebut ke dokter atau puskesmas jika salah satu tanda di bawah ini ditemukan pada anak yang terkena diare. Tanda yang pertama adalah di sini tidak membaik dalam 3 hari. Yang kedua, tinja cair keluar amat sering. Yang ketiga, muntah berulang-ulang. Yang keempat, sangat haus. Yang kelima, tidak mau makan atau minum seperti biasanya. Yang keenam, demam. Yang tujuh, ada darah dalam tinja. Yang delapan, anak terlihat sangat lemah. Dan yang terakhir, didapati 1 atau lebih tanda-tanda kekurangan cairan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, diare ini tidak bisa dianggap sepele karena diare juga bisa menyebabkan kekurangan cairan dan setelah itu bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.